siang. Saat ini saya berada di kota Surabaya. Seperti yang arek-arek bisa lihat ya, di belakang saya ini stasiun Surabaya Gubeng, tepatnya pintu lama. Pintu lama atau Surabaya Gubeng lama ya? Gitulah pokoknya, ini stasiun Surabaya Gubeng lama ya. Karena hari ini saya bakalan naik kereta lokal. Nah, kereta lokal ini saya belum pernah naik sama sekali. Namanya kereta lokal komuter Sindro kalau nggak salah. Karena kita akan menuju ke Kabupaten Gresik, tepatnya di stasiun Indro. Saya spill sedikit ya, kebetulan di stasiun Surabaya Gubeng ini ada rangkaian Argo Dwi Pangga yang baru. Arek-arek bisa lihat di sini. Rasanya udah nggak sabar banget ya, pengen nyobain kereta baru ini. Cuman masih belum jalan reguler, masih belum menggantikan rangkaian yang lama. Jadi ikuti perjalanan saya hari ini menuju ke Kabupaten Gresik, ke stasiun Indro. Sedang ada aktivitas langsir lokomotif dinasnya Logawa ya, karena dia harus pindah posisi lokomotif, dan kebetulan Logawa hari ini menggunakan lokomotif vintage ya, livery lama, livery yang kemungkinan waktu itu kalau nggak salah ini merupakan livery yang dipakai terlama selama 38 tahun. Jadi saya sudah berada di dalam stasiun Surabaya Gubeng. Ini Surabaya Gubeng lama ya, yang melayani kereta-kereta lokal. Jadi sekarang setengah 11, jadi kira-kira masih ada waktu setengah jam ya sebelum keberangkatan kereta komuter Sindro yang akan saya naiki. Nah, kereta ini nanti datangnya itu dari arah Sidoarjo. Jadi lewat Surabaya, nanti baru masuk ke jalur utara, terus ke stasiun Indro ya. Ini bakalan jadi perjalanan pertama saya menuju ke stasiun Indro. Keretanya belum datang ya, kita masih sabar menanti di sini bersama dengan penumpang-penumpang yang lain yang saya nggak tahu nih sebenarnya penumpang kereta komuter Sindro semua atau bukan. Atau kereta yang lain, saya juga nggak hafal jadwal ya.
Bersamaan dengan kedatangan kereta Sancaka, ini adalah kereta komuter lain Dombo ya, tujuan Blitar lewat Kertosono. Penumpangnya banyak banget ternyata yang naik kereta ini nih. Dari jalur 2 segera masuk kereta komuter Sindro. Wah, ini dia yang akan kita naiki, Rek. Nunggu penumpang turun dulu ya. Di jalur 1 ada kereta api. Jadi di jalur 1 ini kereta penataran ya, tujuan Blitar lewat Malang. Tadi masuknya hampir bersamaan dengan komuter Sindro yang saya naik ini. Ini kayaknya jam-jam ramainya Surabaya Gubeng juga ya, siang-siang gini ya. Ada kereta lokal banyak, plus ditambah tadi ada Logawa, dan sekarang ini adalah Sancaka. Sancakanya ini bakalan tektok ya, langsung. Setiba di Surabaya Gubeng paling cuma punya waktu setengah jam, langsung harus berangkat ke Yogyakarta lagi. Lokalan jarak jauh, lokalan mahal. Kereta komuter Sindro tadi berangkatnya tepat jam 10.58 ya, dan kita akan menuju ke stasiun Indro di Kabupaten Gresik dengan waktu tempuh ya kurang lebih sekitar 1 jam ya. Perjalanan yang ya cukup singkat ya. Jadi perjalanan komuter line Sindro ini melewati jalur yang biasa kita lewati kalau naik Jayabaya ya. Jadi dari Surabaya Gubeng menuju ke Pasar Turi, melewati himpitan rumah-rumah penduduk di sekitar rel sini ya. Ini rumah-rumah ini mepet banget ya. Jadi begitu buka pintu langsung tada kelihatan kereta api gini. Agak ngeri-ngeri sedap ini jalur sini ya. Dan nanti kita habis ini bakalan melewati terowongan pusat grosir ya, menuju ke Surabaya Pasar Turi sesaat lagi. Widih, ada rangkaian Gumarang di Pasar Turi. Diberangkatkan kembali dari Pasar Turi tepat sesuai jadwal ya. Stasiun lagi, kereta ini tuh berhentinya cuman di beberapa stasiun aja ya, karena cuman 1 jam perjalanan. Jadi gitu deh.
Ngomong-ngomong soal perjalanan kereta komuter Sindro, jadi dalam satu hari terdapat 3 kali keberangkatan ya, baik dari stasiun Sidoarjo maupun stasiun Indro. Nah, kebetulan karena saya naiknya dari Surabaya Gubeng, jadi jadwal yang akan saya tampilkan ini adalah jadwal keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubengnya. Jadi dari stasiun Surabaya Gubeng itu keberangkatan yang pertama itu jam 6 pagi, kemudian yang kedua jam 11 siang sebagaimana yang saya naiki saat ini, dan yang ketiga itu jam 4 sore. Nanti silakan arek-arek cek sendiri ya, jadwalnya nanti akan saya tampilkan di sebelah sini. Sedangkan untuk keberangkatan dari stasiun Indro itu ada yang jam setengah 8 pagi, kemudian jam 12 siang, dan yang ketiga itu jam setengah 6 sore. Kalau untuk pemberhentian di stasiun Indro-nya sendiri itu adalah pemberhentian terakhir ya. Jadi rata-rata singgahnya cuma 15 sampai 30 menit aja. Udah mau pemberhentian selanjutnya ya ini. Jadi nanti kereta yang akan saya naik ini mungkin cuma 10 sampai 15 menit di stasiun Indro untuk kembali lagi menuju Surabaya sampai Sidoarjo ya. Jadi saya naik kereta ini juga cuma tektokan doang. Digangguin mulu. Saat ini, Anda telah tiba di stasiun Tandes. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Tandes, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas... Ini stasiun Tandes atau Tandes ya? Nggak ngerti lah cara bacanya. Kita singgah di sini cuman 2 menit saja ya. Habis ini langsung berangkat lagi. Jadi kita saat ini berada di stasiun Kandangan ya. Ini selain sebagai stasiun singgah terakhir sebelum kita tiba di Indro. Jadi untuk menuju ke stasiun Indro ini kita harus keluar dari jalur utama Pantura ya. Nanti akan berbelok ke arah kanan. Nah, percabangannya itu ada di stasiun Kandangan ini. Oke, saat ini kita berbelok ke arah kanan ya, meninggalkan jalur utama Pantai Utara. Dan ini dia, untuk pertama kalinya saya menginjakkan kaki dengan kereta komuter Sindro menuju ke stasiun Indro. Ini jalurnya satu-satunya ya, menuju ke stasiun Indro ya lewat jalur ini nih. Jadi mungkin ini kalau musim penghujan, di kanan kiri jalur ini bakalan jadi rawa-rawa ya, atau genangan-genangan air. Tapi berhubung ini musim kemarau panjang ya, belum terlalu banyak turun hujan, jadi pemandangannya kesannya gersang banget. Tapi ada sih pelan yang masih ada airnya nih. Yang lainnya gersang banget, kering gitu. Kereta ini melewati jalur yang jarang-jarang dilintasi ya. Pemandangan kanan kirinya juga agak berbeda, kemudian guncangannya juga lumayan sih ini. Untung keretanya pelan ya, coba kalau keretanya kenceng mungkin udah hoyak-hayek banget ini.
melewati jalur ini tuh saya kayak jadi nostalgia waktu perjalanan ke stasiun Merak ya. Di sini vibes-nya memang udah kayak di daerah pelabuhan gitu, karena ya ini sebenarnya juga udah deket atau nggak jauh-jauh amat ya dari laut gitu. Mohon perhatian, sesaat lagi kereta komuter lain Sindro akan tiba di stasiun Indo. Bagi Anda yang belum mengakhiri perjalanan di stasiun Indo, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Indo. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Indo, kami persilahkan untuk turun. Jeng 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 jeng. Wih, untuk pertama kalinya saya turun di stasiun Indro dong. Oke, kereta komuter lain Sindro saat ini sudah tiba di stasiun tujuan akhirnya, di stasiun Indro di Kabupaten Gresik ya. Dan ini pertama kalinya saya berkunjung ke stasiun Indro ini. Stasiunnya itu vibes-nya kayak di antara pabrik-pabrik ya, bangunan-bangunan besar. Ini kayak di kawasan pelabuhan, karena memang sebenarnya daerah ini tuh udah nggak jauh ya dari laut, dari apa ya, selat mungkin ya, berbatasan dengan Pulau Madura di sebelah agak sana itu. Seru sih, ini pengalaman baru buat saya berkunjung ke stasiun Indro, dan saya akan segera kembali lagi ya dengan kereta yang sama menuju ke Surabaya Gubeng, meskipun sebenarnya kereta ini akan mengakhiri perjalanan di Sidoarjo. Anginnya cukup kencang ya ini karena mungkin udah dekat laut, jadi ya vibes-nya begini deh. Dari tadi lupa ya nggak cek armada. Ini sekarang saya ada di K3 tahun 2013, urutan yang kedua. Ini kapasitasnya 68 penumpang untuk ini kereta 3. Kira-kira seperti ini ya, kursinya kayak kereta bandara lah ya, mirip-mirip khas komuter. Konfigurasi kursinya dua-dua ini saling berhadap-hadapan. Sudah berpenyejuk udara, terus di sini ada pegangan tangan ya, karena mungkin ada kapasitasnya yang lebih dari jumlah tempat duduk, jadi mungkin buat penumpang berdiri buat pegangan. Kemudian kita bisa menemukan rak bagasi juga di atas ini kalau bawa barang bawaan, tapi saya nggak menemukan adanya meja kecil sama colokan listrik ya di sini. Dah, begini aja sih khas kereta komuter. Kebetulan di kereta 3 ini ada toilet. Nah, toiletnya lega banget nih, malah kayak toiletnya armada difabel ya, karena lega banget. Ada klosnya duduk, ada wastafel, ya segala rupa yang ada di toilet seperti umumnya, seperti standarnya ada di sini. Kita pengen ke belakang aja. Ding 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 ding. Gimana ya? Apa di sini aja ya? Kayaknya di sini enak nih. Rupanya ada yang lupa di mention. Nah, ada jendela juga tentunya di kereta ini. Bahkan juga sudah dilengkapi dengan window seat atau roller blind. Nice. Lupa ya, nggak disebutin. Tepat pukul 12 lebih 5 menit
kereta komuter Sindro diberangkatkan kembali dari stasiun Indro ya. Jadi antara kedatangan dengan keberangkatan komuter Sindro ini hanya ada jeda waktu sekitar 12 menit saja. Berhenti, kemudian turun naik penumpang, 12 menit kemudian berangkat kembali menuju Sidoarjo. Dan untuk mencapai stasiun Surabaya Gubeng, kita akan menempuh durasi perjalanan yang sama sekitar 1 jam ya, atau lebih tepatnya 55 menit. Dan kayaknya stasiun persinggahannya pun akan sama. Rasanya singkat banget ya, perjalanan 1 jam, kembali lagi 1 jam gitu. Tapi ini seru sih, ini pengalaman baru banget buat saya ya, melintasi jalur sebelah sini ini. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Jadi dari stasiun Indro menuju ke stasiun Kandangan itu cuma 1 petak ya. Makanya tidak berselang berapa lama dari keberangkatan di stasiun Indro, kita sudah bergabung kembali dengan jalur utama Pantura. Buat arek-arek yang berencana untuk menggunakan jasa layanan kereta komuter Sindro ini, hanya dengan membayar Rp5.000 saja ya, berlaku flat, itu arek-arek sudah bisa menikmati perjalanan yang menyenangkan ini. Keretanya juga ada AC-nya sih, meskipun ini kalah sama tarik panas di luar ya. Rp5.000 saja kita bisa mencapai Kabupaten Gresik ya dari Surabaya dengan waktu yang ya sekitar 1 jam perjalanan. Ya 5.000 doang sih masalahnya, jadi ya worth lah. Ini kita tiba di Surabaya Pasar Tur ya, singgah terakhir sebelum nanti saya turun di Surabaya Gubeng. Ada rangkaian Harina di sebelah, ada rangkaian Jayakarta Premium di sebelah. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Perasaan waktu berangkatnya tadi lewat terowongan di bawah pusat grosir itu masih terang ya, ada lampunya di dalam kabin. Tapi barusan lewat lagi, kayaknya lampunya dimatikan, jadi bener-bener gelap banget pas lewat terowongan. Seru banget. Dan lagi-lagi ya, kita melewati daerah atau melewati petak Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng ya, yang rumah-rumah penduduknya mepet banget sama jalur rel. Ini kalau ada kereta lewat ini mungkin rasanya kayak gempa lokal ya.
Nggak kerasa ya, kayak yang baru naik dari Gubeng, udah nyampe lagi. Oke. Jadi itu tadi pengalaman saya naik komuter line Sindro ya. Pengalaman pertama saya menuju ke stasiun Indro di Kabupaten Gresik ya. Keretanya ongkosnya murah banget ya, cuma 5.000 flat, mau turun Surabaya maupun sampai Sidoarjo juga harganya 5.000 saja. Worth to try ya, kalian wajib banget nyobain perjalanan komuter Sindro ini. 2 jam perjalanan itu nggak kerasa banget ya, tahu-tahu udah nyampe Surabaya Gubeng lagi. Dan dengan tibanya komuter line Sindro di stasiun Surabaya Gubeng, maka berakhir juga perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit!